Warga utama, Pak Kadesnya yang bisa Pak? Asar. Oh, iya Asar. Ah, ya. Dari mana? Tapi beli sepatu kosan dulu. Ada baru di situ. Berdua kan? Transfernya berdua langsung kah? Bentar. Sama satu siapa? Tambahin dulu, kumpul aja sih. Turun nulis itu. Sudah. Atas nama Bu? Nani Kartini. Nani Kartini. Yan? Langsung bertiga aja di dalam ruangan itu Bapak tuh ya. Ya, teman CTS semua. Halo. Oh iya, Sopir Baik, Bapak Ibu, acara kita lanjutkan. Kita akan dengarkan bersama. Setelah ini laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Jainal Hakim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Informasi Desa atau SID adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan jelas tertera bahwa desa berhak mengembangkan dan mendapatkan akses informasi melalui sistem yang dikembangkan. Pemerintah desa dapat mengembangkan satu website desa. Pemerintah desa dapat menyampaikan berbagai informasi melalui media ataupun untuk kegiatan pembangunan desa. Yang kedua adalah layanan administrasi pengembangan media informasi untuk kecepatan pelayanan publik. Ketiga, media online pemerintah desa. Media ini dapat digunakan untuk menghimpun dan menyebarkan informasi desa, potensi desa, dan produk unggulan desa melalui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan media sosial lainnya. Dengan demikian, semua kalangan dapat mendapatkan informasi berkenaan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Sebuah desa akan menarik manakala disajikan dengan gaya deskripsi, persuasi, dan narasi, karena kita harus bisa mengajak dan merasakan bagaimana upaya berjuang membangun dan membangkitkan sebuah desa.
kepiawaian menuliskan cita-cita besar sebuah desa yang dibarengi dengan misi yang terukur dapat menjadi energi besar dalam mewujudkan sebuah desa yang tumbuh berdasarkan potensi desa dan kearifan lokal desa. Melalui pelatihan ini, mari silahkan belajar menulis, berekspresi dalam sebuah bait-bait kalimat inspiratif untuk kemajuan sebuah desa. Dengan kata lain, bahwa membangun desa itu banyak sisi dan cara yang dapat dilakukan. Bahwa sebuah tulisan, artikel dan opini berpotensi mampu mengubah sebuah peradaban yang lebih baik dan modern. Yang kami hormati Profesor Dr. Dahlan Iskan, tokoh pers nasional yang mana jauh-jauh hadir di tengah-tengah kita dan untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Yang kami hormati Ketua JMSI Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Ketua JMSI dan pengurus Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana saat ini ataupun kegiatan ini bisa berlangsung berdasarkan gagasan dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman peserta ini. Silakan. Kita ketahui bahwa Bapak Bupati Tanah Bumbu, Dr. Haji Muhammad Jairul Azhar, ini sebagai pelopor program Satu Desa Satu Masjid yang bertujuan untuk generasi penghafal Quran di Tanah Bumbu. Ini luar biasa ya. Desa ini punya grup WA yang anggota grupnya seluruh penduduk desa. Betapa efektifnya komunikasi di desa itu. Tolong sebutkan nama, jabatannya apa, kapan dibentuk grup WA itu, dan bagaimana idenya sampai terbentuk grup WA itu. Silakan. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun atau nama ulun M. Taufik dari Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Pusan Hilir, Jabatan Kasih Pelayanan. Sebelumnya itu untuk grup WA tersebut itu dibuat oleh kepala desa saya sendiri, untuk yang itu pertama untuk memudahkan informasi seperti informasi posyandu dari posyandu balita, remaja dan posbindu. Dan untuk biasanya itu yang kedua untuk memudahkan informasi keluarnya gas LPG. Soalnya kan biasanya untuk desa biasanya itu semua orang kan biasanya apa sih supaya tahu lah Pak, bahwasanya di tempat pangkalan ini keluar gas gitu. Hebat sekali ya, hebat sekali. Tahun berapa dimulai dibentuk grup WA itu? Sejak pembakaran menjabat Pak. Tahun berapa? Maksudnya sudah berapa bulan atau sudah berapa tahun? Kan ini kan kemarin habis pencalonan dan alhamdulillah ini masih terpilih Pak. 1 tahun sudah ada?
umurnya 1 tahun? Lebih. 2 tahun? Lebih. 2 tahun setengah? Lebih. 3 tahun? Selama masa periode pertama sih ini. 5 tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun yang lalu sudah ada grup WA yang anggota grup itu seluruh penduduk desa itu, betul? Enggak semuanya sih Pak. Hampir 80% lah. 80%, oke, 80% oke. Yang tidak menjadi anggota grup kenapa? Orang lanjut usia. Lanjut usia, ya betul. Lanjut usia, terus Anak-anak kecil mungkin. anak-anak kecil, terus yang tidak mempunyai handphone. yang tidak punya handphone, betul. Jadi kalau dia menjawab 100% pasti bohong tadi, ya kan? Tapi karena dia menjawab 80%, jadi saya percaya. Hebat sekali. Kalau boleh tahu 80% itu kira-kira berapa orang? Lebih itu kan biasanya dalam satu keluarga palingan 2 orang aja Pak yang masuk. Oh, Nanti tidak semua anggota keluarga. tidak semua, nanti ada perwakilan lah setiap rumah biasanya. Anda juga jadi anggota. Nggih, Anda pernah berkomentar di WA itu? sangat pernah. Pernah. Salah satu contoh yang Anda berkomentar di WA itu apa? Menyampaikan itu tadi yang posyandu hari posyandu misalnya itu menyampaikan informasi bahwasanya besok posyandu remaja atau Diingatkan. Ya. bahwasanya ya Kayak Anda ini digaji oleh desa. Digaji. Yang angkat Anda siapa? Kepala desa. Kepala desa. Jadi atasan Anda adalah kepala desa. Oh, oke. Ya betul ya Pak ya. Ya betul Pak kepala desa. Siapa perangkat desa yang pengen meniru cara ini? Gak ada yang pengen. Sudah ada. Sudah ada ternyata. Kenapa tadi nggak angkat tangan? Karena semuanya sudah melakukan itu. Itu kenapa Pak? Itu instruksi. Biasanya kalau kepala desa baru itu pasti melakukan inovasi. Jadi dengan adanya grup WA ini memudahkan bagi kepala desa melakukan koordinasi baik aparatur desanya maupun sampai ke masyarakat bawah, sehingga ini tersinergi. Ketika ada masalah di situ, katakan misalnya gotong royong di sini, semua masyarakat ke situ akan bersama-sama kepala desa, dan itu sangat murah, cukup dipencet sudah bisa mendapatkan informasi kepada masyarakat. Hebat ya, berarti Kabupaten Tanahbumbu memang maju ya. Kalau begitu saya balik pertanyaannya, siapa desa yang tidak punya grup WA yang anggotanya seluruh penduduk desa? Nggak ada. Wah hebat sekali. Saya mau nulis Pak Ketua bahwa seluruh desa di Kabupaten Tanahbumbu punya grup WA yang anggotanya adalah seluruh penduduk di desa itu. Betul Pak. Pernah nggak bertengkar di grup itu? Pernah. Biasanya kalau bertengkar itu tentang apa? Nama dari desa mana, kecamatan mana, jabatan apa, dan pengalaman bergrup WA di satu desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Bersudut, Kecamatan Sipangkepat, Kabupaten Tanahbumbu. Kami di Desa Bersudut membentuk grup. Desa Bersudut adalah Desa Bersudut Kampung Tangguh.
Sejak tahun 2017 itu Kampung Tangguh, sebelumnya itu tahun 2009 kami sudah ada membentuk grup, tapi masih sedikit. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak Pak. Jabatan Ibu apa? Jadi kasih pelayanan. Kasih pelayanan, sama ya. Kasih pelayanan. Kalau pernah bertengkar, itu tentang apa di grup itu? Masalah bantuan Pak. Bantuan yang tidak merata gitu. Ya. Mestinya bagaimana? Itu kan kita kan dari desa itu kita minta ke RT masalah siapa-siapa masyarakat kita yang tidak mampu. Ternyata di situ masyarakat yang mampu bahkan bisa minta juga Pak. Ya. Dan kita masukkan Pak, tapi di situ yang bertengkar dasarnya. Kan unik juga ya, menarik ya. Soalnya kan sudah mampu Pak. Terus begitu cara mengatasi bagaimana? Kalau kami biasanya kami kumpulkan masyarakat yang Dianggap mampu. dianggap mampu, diundang ketua RT, kami menggunakan ada forum RT Pak. Alhamdulillah di desa Bersujud ada forum RT juga. Jadi di situ kita diberitahu Tidak dapat. Soalnya di situ kan ada kriterianya. Sesuai ada yang Jadi permintaan selesai. Bisa selesai juga. Tanda jual. Bisa berlanjut. Tidak berlanjut juga. Jadi manfaat yang terbesar grup WA yang anggotanya seluruh penduduk desa apa? Syukur alhamdulillah, malah manfaatnya masalah pertama masalah bantuan. Kedua informasi kalau ada gotong royong di desa. Sedangkan di situ kan ada kami syukur alhamdulillah di desa Bersujud ada 14 RT Pak. Semuanya masuk, ketua RT, sekretaris, RW, dusun, masyarakat desa, tokoh-tokoh masyarakat masukkan di dalam satu grup. Ada nggak anggota grup yang menyampaikan di grup itu tolong bisa memberi bantuan pulsa? Ada? Nggak ada. Jadi hebat semua ya, hebat. Makasih. Ya. Makasih Pak. Makasih. Ingatlah, pertanyaan berikutnya terkait dengan statement ketua tadi. Siapa desa yang sudah punya website atau media online? Siapa desa yang sudah punya website? Naik Pak, naik. Ada lagi? Naik. Tiga. Silakan. Ya Pak. Ya Anda. Oh, semuanya ada. Nggak jadi. Yang benar semuanya ada. Iya Pak. Keharusan. Wah. Ya, tapi tetap cerita. Jadi nama, jabatan, dari desa mana, kecamatan mana, websitenya namanya apa, sejak kapan dibentuk itu, dan isinya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Fitrianto dari Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanahbumbu. Di sini tadi untuk website sebenarnya Desa Sungai Loban sudah ada Pak sebelumnya. Kemudian karena perangkatnya berganti-ganti dan itu website belum operasi lagi. Cuma yang pemilihan kepala desa yang baru kemarin kita coba memulai dari Facebook. Nah jadi Facebook alhamdulillah sudah kita jalan aktif sementara. Itu kita sudah mulai share kegiatan dari ketahanan pangan, kemudian kegiatan SDSM, dan itu bisa nanti teman-teman namanya Pemdes Sungai Loban. Nah di sana sudah ada kegiatan-kegiatan dari Desa Sungai Loban yang kita share, dan itu dibantu oleh pendamping desa kita untuk melakukan publikasi untuk desa kami. Jadi websitenya sudah ada.
tetapi berhenti berarti nggak ada. Ada Pak, cuma Ada tapi berhenti. ya. Berhenti tapi ada. Ya. Ada tapi berhenti. Berhenti tapi ada. Dan diganti dengan Facebook. Kalau diganti dengan Facebook, yang aktif mengisi Facebook siapa? Untuk sementara ini kita dibantu oleh pendamping desa TPD namanya Pak. Jadi satu desa itu satu pendamping yang berkoordinasi dengan usulan dari dinas. Apa beda isi Facebook dengan isi grup WA? Kalau untuk Facebook ini biasanya kegiatan real kita yang dari desa yang kita laksanakan, misalnya program SDSM yang anak-anak bermalam di masjid di share. Nah kalau untuk grup WA ini biasanya untuk informasi semacam undangan. Nah kalau dulu kan kita cetak undangan bagi. Nah kalau sekarang ini bisa kita ada grup WA antar pemerintah desa, kemudian ada antar RT masing-masing itu punya. Artinya RT 1 sampai 7 itu masing-masing punya. Dan lintas sektoral ada juga pemerintah desa dengan guru-guru SD, guru-guru pesantren, kemudian RT pun sendiri sebagai wakil masyarakat di wilayah ada. Nah jadi Anda sendiri menjadi anggota berapa grup? Kalau lo yang terkait dengan desa saja. Ini yang terkait desa ada grup desa itu untuk isinya pemerintah desa aja, aparatur perangkat desa. Kemudian ada lintas sektoral itu tambahannya ada dari kepala sekolah, SD, pesantren, SMP, Babinsa yang ada di lingkungan desa. Kemudian karena ulun ada wilayah RT juga, jadi ikut juga di grup RT khusus wilayah ulun. Isinya grup RT itu perangkat desa plus ketua-ketua RT. Kalau untuk grup RT itu biasanya masyarakat di lingkungannya. RT dengan lingkungannya. Misalnya ada nggak perangkat desa, grup perangkat desa isinya perangkat desa dan seluruh ketua RT? Ada. Ada. Jadi Anda anggota 5 grup. Ini tambah belum majelis-majelis Pak, kayak pengajian atau majelis lain di luar desa. Grup alumni. Ini ada Pak. Jadi Anda total menjadi anggota berapa grup? Nah, saya hitung banyak sekali. Ini termasuk ini baru saja tadi ada lagi grup Pak. Dan ini ada gambarnya tadi, alhamdulillah bisa berhadir dan mau izin bisa selfie Pak. Jadi, silakan. Oh, gelap ya. Ya. Berarti nanti masuk grup WA. Sudah Pak. Oh, sudah. Ini alhamdulillah. Dengan adanya website ini, selain daripada corong, kita juga dapat mengetahui apa sih keinginan masyarakat kita. Kemudian ketika kita sudah tahu keinginannya serta informasinya, dan ini dengan website ini masyarakat bisa tahu juga terkait potensi maupun apa yang harus kita kembangkan dalam rangka untuk memberikan kemajuan daripada desa itu. Tadi sempat terungkap dari para peserta bahwa sebenarnya desa sudah sebagian besar memiliki website, cuman belum terkelola mungkin secara maksimal. Mungkin ada kendala kan selama ini? Kendala yang kita hadapi mungkin salah satunya adalah bagaimana caranya melakukan penulisan yang sebenarnya. Nah, narasi apa yang harus dibuat di dalam membuat semacam informasi atau pemasaran. Dan kami yakin bahwa setiap desa punya website, tapi di sisi lain dia itu tadi, karena kalau dia sudah masukkan ke website itu orang dibaca semua orang. Nah, dengan adanya pelatihan ini tentu itulah sebagai dasarnya untuk memajukan yang namanya websitenya ke depan. Salah satu bentuk desa itu bisa maju mandiri itu kan harus adanya informasi publik. Kenapa? Karena masyarakat ingin tahu apa yang dilaksanakan di desa. Salah satu yang apa yang disampaikan Pak Dahlan Iskan tadi itu terkait dengan kita melibatkannya bagaimana kita memasarkan potensi kita yang ada di desa.
Yang mana saat ini kita ketahui potensi-potensi kita ini kayak stagnan atau jalan di tempat. Namun kalau kita isi dengan website desa itu, kita promosikan, kita pasarkan, maka tentu akan menjadi gerakan ekonomi masyarakat. Nah, itulah yang kita harapkan dengan adanya BIMTEK atau pelatihan ini, setidaknya kasih pelayanan yang ada di desa ini bisa dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka promosi serta pemasaran potensi-potensi apa yang ada di desa masing-masing.